Salam ngarit pemirsa, kali ini saya datang di kandangnya milik Mas siapa ini Mas? Mas Joko. Mas Joko ini desa apa? Desa Bumi Jaya. Kecamatan? Kecamatannya Anak Tuha. Kabupaten? Kabupatennya Lampung Tengah. Sudah berapa tahun sebenarnya ternak kambing? Kalau ngomongin ternak kambing dari tahun masih sekolah sih Mas. Selesai sekolahnya itu lulus 2008, sekitar 2005-an. 2005 sudah ternak kambing? Sudah. Kenapa ini cuman segini? Awalnya dulu panjang sampai sana. Dengan kapasitas hampir 57 ekor dulu sempat punya. Sempat frustasi lah dulu. Kenapa? Sempat frustasi karena semakin banyak pengeluaran pakan, terus harga, terutama di harga kambingnya hancur, jadi ikut hancur. Sempat vakum Mas. Sempat vakum hampir 3 tahunan. Terus ini memulainya kapan? Mulainya ini sekitar tahun berapa ya? Belum lama kok Mas, sekitar 3 tahunan kebelakangan ini. Kenapa dulu kecewa saat kambing hancur? Kecewa ya itu Mas, di kecewanya kita udah mengeluarkan buat beli pakan banyak. Dari onggo, dari dedak, dari dulu kan punya apa? Ada yang rapen, pakai rapen juga. Konsentrat ya? Konsentrat itu kita semua pakan beli. Tapi kambing nggak maksimal dari perkembangan sama penjualannya. Dulu itu penggemukan atau breeding langsung? Dulu langsung breeding. Langsung breeding, kita juga sampai punya fattening sendiri dari hasil breeding itu. Sebenarnya kalau ngomong pertumbuhan, perkembangan cepat. Perkembangannya cepat. Tapi harganya hancur. Harganya hancur, ya itu. Ini kandang termasuk kandang lama awalnya? Ini kandang lama ini Mas. Ini udah hampir ada 12-an tahun ini. 12-an tahun. Kenapa yang sebelah sini dihancurkan? Dihancurkan, yang mempersempit Mas, mempersempit kapasitas kambing juga. Kambingnya cuma sedikit. Kandangnya terlalu lebar. Emang nggak punya planning ke depan ini akan banyak? Sempat putus asa Mas. Kita sempat putus asa. Udahlah stop, nggak ada kambing-kambing lagi. Jadi kita sempat vakum sekitar 3 tahun 4 tahunan. Tapi makin kesini kok ngeliatin perkembangan harga, kok sekarang udah mulai bagus. Ngeliatin situasi kandang. Kalau bahasa Jepangnya itu eman-eman ngeliat kandang Mas. Jadi eman-eman kita coba isi 1, 2, 3 dulu. Dan ini pelan-pelan, ya alhamdulillah lah Mas. Adanya ya segini nih. Kemarin udah sempat jual buat kebutuhan. Ini udah ada yang dijual? Sudah Mas. Anakan atau indukan? Ketemunya atau apa? Anak kan Mas. Anakan ketemunya. Ini kenapa pilihannya langsung bur? Dulu kayaknya wilayah sini pada menolak bur. Iya. Ya itu Mas, ngeliatin harga, kembali lagi ke harga Mas. Sama kesempatan. Ngeliatin harga. Ya bersanding sama temen nih Mas. Dulu kan bur nggak laku di sini. Di sini sama sekali nggak ada, minat sama sekali nggak ada. Karena harganya mungkin terlalu mahal kalau buat orang kampung. Dibanding daripada beli kambing bur indukan 1, lebih baik dikasih beli rambon dapat 3. Kadang-kadang punya prinsip gitu orang-orang kampung itu kan. Nggak taunya sekarang malah luar biasa. kurang asli. Sempet jual anakan umur berapa? Kalau jual anakan di anakan udah pernah. Rata-rata yang saya jual itu di usia 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan 10 hari, sama yang diambil Mas Aris itu 3 bulan 20 hari kayaknya. Nah itu ada anakan di bawah itu 3. Iya. Itu jantan berapa, betina berapa? Jantannya 2 ini Mas. Jantannya 2, betinanya 1. Itu umur berapa? Ini yang 2 ini lahir tanggal 12 bulan kemarin. Sama yang 1 itu tanggal 18. Ini mau dijual atau? Tunggu dulu lah Mas, nantilah. Nanti dulu. Belum ada yang pesan? Belum ada yang pesan. Lagian juga kalaupun ada, nanti dulu lah. Pelan-pelan pengen diperbanyak lagi. Jantannya tetap dipertahankan? Jantannya tetap pengen dipertahankan. Pengen lihat kayak mana sih gedenya gitu loh. Soalnya ya itu tadi lah. Ngomongin orang kampung ini susah.
Apalagi kalau udah ngomongin boto. Betul. Ya ini cuman kadang-kadang zaman ini andalanya. Ini bur atau cross bur masuknya? Ini dulu dari PT langsung? Dari PT langsung. Ini? Iya. Warnanya tetap hitam ya? Warnanya tetap hitam. Ada capnya nggak ini kalau ini? Ini kuping. Dari bulan tahun aja masih ada. Ini? Dari PT-nya. Dari PT? Iya. Berarti ini masih ori lengkap Santori. ya? Iya, Ori Santori ya? Kalau yang ini? Ini juga sama aja mas. Ori ya? Masih ori juga. Kupingnya juga masih ada. Nggak pengen dijual? Belum mas. Dulu lah. Pengen diperpanjang dulu. Kalau ini Jawa Randu? Ini Jawa Randuan. Kenapa ada Jawa Randu? Di silang atau gimana? Ketemunya di silang mas. Ke modal juga ngepres. Jadi lebih baik beli indukan yang agak-agak besar gini aja, yang kepala merah. Coba kita silangkan sama itu pacek crossburnya aja. Nanti hasilnya juga lumayan mas. Lumayan. Dari tulangan kelihatan besar-besar, kelihatan gemuk-gemuk. Gitu. Kalau perkembangan sebenarnya kalau cross itu dengan Jawa Randu disilang dengan PE cepat mana sih besarnya? Kalau ketemunya cross sama PE saya belum pernah nyoba sih mas. Kalau ketemu cross sama Rambon seperti ini, perkembangannya luar biasa. Tinggal cara Jawa tinggal narani kuate ngai pakan sing apik piye ngono. Ini kalau makan hariannya apa? Hariannya kalau pagi tetap rumput. Rumput, kalau nggak daun singkong ya kita kan punya bang pakan sedikit lah di belakang ini. Kalau siang tetap mungkin kalau sore gini kita kasih pakan onggok sama dedek. Ini? Iya. Ada takaran khusus nggak kalau? Nggak ada? Nggak ada. Cuman asal aja? Asal, pokoknya selera kita lah. Yang penting nggak keterlaluan buat kambing itu aja. Kalau manajemen pakan yang dilakukan di sini, dulu kan sudah pengalaman tuh. Iya. Pakan begitu melimpah, banyak, dipercepat, harga hancur. Sekarang pakan ada, harga bagus. Nah ini perbedaannya di mana? Kalau perbedaannya, saya nggak mau mikir ruwet kayak dulu masalah pakan mas. Jadi kalau ada pakan ya saya jemur. Intinya seminimal mungkin, sesimpel mungkin saya buat ngasih pakan sama ngurusinnya. Intinya sesimpel mungkin. Pakannya? Pakannya. Tapi secara pakan simpel apa komposisi mencukupi tentang nutrisi? Kalau masalah nutrisi saya malah nggak pernah saya takar-takar apa enggak mas. Intinya sesimpel mungkin apa yang ada ya dikasihin aja gitu aja. Tapi nggak ada bermasalah. Alhamdulillah kambingnya ya diomong jelek ya enggak jelek-jelek amat, ya enggak kurus-kurus amat gitu aja. Ini soalnya gemuk-gemuk. Ini berarti ada odot. Terus ada ampas singkong, ada bekatul atau dedak, terus daun singkong. Cuman itu aja puterannya. Itu pun daun singkong kalaupun ada orang yang jabut. Kalau emang nggak ada ya sudah apa adanya. Apa adanya. Mungkin kalau misalkan waktu luang kan saya juga sambil kerja di PT yaitu mungkin sambil ngarit. Ini sambilan. Ya, ternak kambing sambilan apa gimana? Ya dia ngomong sambilan ya. Kerja fokus. Dia ngomong fokus ya tetap kambing itu kan nggak bisa buat main-main mas. Kita juga tetap harus fokus sama kambing sih. Nggak bisa? Nggak bisa kalau buat main-main apa cuman kasih makan bruk tinggal pergi itu nggak bisa. Kita juga tetap butuh kasih sayang. Kambing ini butuh kasih sayang. Caranya memberikan kasih sayang gimana ini? Kalau kita cukup ngasih pakan ditungguin, diginiin, kasih gini-gini ditungguin, pokoknya di bener-bener cara Jawanya dinuk-nuk, itu menurut saya bentuk kasih sayang ya kayak gitu itulah. Itu. Jadi bisa di kandang bisa 1 jam. Bahkan lebih. Bahkan lebih. Nah, kadang-kadang bapak saya aja sampai ngomong itu mending dianterin kasur aja kalau di kandang kok betah gitu. Ini hasil peranakan sini. Bukan mas, dulu belinya masih umur sekitar 4 bulan itu. 4 bulan? Iya. Harga berapa beli dulu? Harga dulu 4 bulan sekitar 850. 800, ini 15 sekarang. Nah ini? Ini dulu malah mahal mas. Berapa? Itu malah dulu beli harga 23. Wah udah tinggi ya? Udah tinggi dulu. Berarti nggak selisih jauh dengan sekarang ya? Iya. Kalau yang ini?
Kalau ini peranakan sendiri. Ini peranakannya betina jantan? Betina. Ini? Ini anakan itu. Yang babon yang kepala hitam. Tapi dulu paceknya karena berhubung belum ada ini, kita ambilin pacek tempat adik bapak saya situ depan. Cuman disilangin sama Rambon. Makanya hasilnya kayak gitu. Ini pejantannya Rambon? Pejantannya Rambon, kopengnya makanya kayak gitu. Ini crossnya ya? Ini crossnya. Umur berapa tahun ini? Ini kalau diomong tahun, maju mundurnya kurang lebih 3 tahun ini mas. 3 tahun ya? 3 tahun. Ini Jawa Randu? Ini juga Jawa Randu. Beli berapa ini Jawa Randu? Dulu beli 13.500. 13.500? 13.500. Kalau ini dulu bisa beli atau memang hasil gimana dari bur ini nah? Bur ini dari beli mas. Beli ya? Beli. Tetap ya? Tetep tapi beli, harganya mas. Dulu harganya masih ikut timbangan dulu. Ikut timbangan? Ikut timbangan Santori. Sekarang nggak bisa? Sekarang nggak ada sama sekali. Ini kalau ada yang 8 juta dibayar gimana? Jangan dulu lah mas. Hah? Jangan dulu. 10 juta dibayar? Jangan dulu. Hah? Jangan dulu. Nanti prospeknya sih pengennya khusus bur. Kalau misalkan nggak ke bentor tapi pengennya bur. Pengennya bur coba. Nanti kalau udah merata penuh, mungkin yang rambon-rambon ini gantian yang saya jual malah. Oh, rambon yang dikeluarin. Yang dikeluarin. Jawa Randunya ini. Nah, ini kalau untuk ukuran kandang sebenarnya secara ideal itu berapa kalau dari pengalaman bertahun-tahun? Kalau dari dulu malah sempat di koloni mas sebenarnya mas. Kalau untuk sekarang, kalau kotaan idealnya sih mungkin sekitar 120 dikali 150-an lah mas. Idealnya kalau itu. Untuk induk tapi, apalagi dia udah bawa anak sampai 2. Semakin lebar kan semakin kita bagus. Juga tenang mau ninggalin anaknya di situ loh. Nggak takut ke tindihan. Keinjakan ya? Ya injek ke tindih gitu. Sering kalau dulu sering dulu sering karena terlalu sempit. Makanya saya ganti. Ya ini dulu segini. Nih, ini dulu kan segini nih. Ini buat satu induk. Kadang-kadang ya keinjek, ketiduran. Nah sekarang tak rubah. Tak dua jadikan satu ya? 2 jadikan 1. Ini pun golongan yang paling sempit. Makanya tak taruhin di kambing yang paling kecil. Yang lainnya kan lebih lebar. Jadi kurang tepat kalau lebarnya 1 meter ya? Iya mas. Nah dulu koloni berapa tahun? Koloni hampir sekitar 3 tahun 4 tahunan lah mas dulu. Bagus mana antara koloni dengan individu kayak gini? Plus minus sih mas ketemunya mas. Koloninya gimana? Koloninya itu ya itu kalau ketemu kambing yang agak galak kadang-kadang kita kelalahannya yaitu memisahkan. Memisah kadang-kadang yaitu kalau selip kita nggak perhatian kadang-kadang ya malah ketemu ada yang cacat karena terlalu banyak yang diseruduk gitu. Tetap ada kayak gitu? Ada, tetap ada mas. Tidak semuanya akur gitu? Kalau gini kan kita juga simpel ngelihatnya anteng. Ini kalau untuk ke depan lingkungan sini sudah mulai bergairah ternak kambing belum? Sudah mas. Sudah mas ketemunya. 3 tahun belakangan ini hampir semua vakum. 1, 2, 3 semua vakum. Saya coba bertahan entah apa omongan orang katanya kambing ini nggak ada hasil dan saya masa bodoh apa kata orang. Intinya tetap saya kekeh saya pengen ternak kambing walaupun cuma sedikit nggak urusan. Melebar sekarang kok mas. Melebar 1, 2, 3 orang udah mulai pada ngisi sekarang. Sudah mulai bangkit semangat. Apalagi ya mungkin terpaku sama harganya itu ya mulai bagus. Ya, tidak kecewa lagi. Tidak kecewa lah katanya. Terus ini mas, apa namanya berkaitan dengan kesehatan yang sering harus diperhatikan oleh pemula itu apa? Kalau kesehatan biasanya pas kalau ganti cuaca mas. Ganti cuaca? Ganti cuaca dari musim panas gini terus malamnya ke musim dingin gitu. Yang paling sering itu sih. Pernah ngalami kematian? Kalau kematian biasanya kalau di usia cempe. Tapi sekarang kan saya golongannya nggak punya cempe. Ada ini juga ketemunya masih cuaca masih stabil lah, ini masih panas terus gitu. Tapi kalau udah mulai ganti di musim hujan, biasanya itu batuk, pilek, nggak mau makan gitu aja cuma. Solusinya apa? Karena ini kandang terbuka. Kalau masalah solusi, biasanya kita pakai obat mas suntik mas.
Suntik. Suntik. Apa sih obatnya? Untuk obat apa, penanganannya bagaimana? Kalau obatnya sih obat biasanya kita beli di pasar, Vetoxy LA. Buat itu nyembuhin flu-nya lah. Flu-nya sama dikasih injek vitamin aja. Kalau dua obat itu dicampur sekaligus terus disuntikan bersamaan bagus nggak? Kalau pengalaman saya sih kayaknya lebih baik di sendiri-sendiri deh Mas. Dipisah-pisah. Karena kita orang kampung, kita juga orang awam nggak tahu. Takutnya ada kandungan apa dan kandungan apa yang nggak bisa bertemu, tapi ujung-ujungnya bisa bertemu, tapi nanti hasilnya takutnya malah jadi racun kan gitu loh. Gitu takutnya ya? Gitu. Bagusnya nyuntik itu di bokong atau di mana? Di bokong bagus. Kalau di bokong malah lebih aman, lebih nggak beresiko kalau orang. Tapi kalau saya seringnya tetap di sini. Di mana? Di pundak. Di pundak ini ya. Tapi kalau misalkan selip dan sama otot juga bisa mati. Kalau misalkan selip kena ototnya gitu. Ini jaraknya berapa jari kalau dari punggung, dari tulang punggung itu? Punggung. Ini dari atas ini kan? Ya. Ini. Mungkin sekitar 3 atau 4 jarian, Mas. 4 jari ke bawah. Yang penting kita cari di daging. Cari di daging. Di daging. Kalau untuk pemula sulit. Kalau untuk pemula mudah sih Mas. Mudah aja sih Mas. Kalau di bokong di bagian mana? Atas, bawah, tengah? Atas, ketemunya di atas. Di sini ya? Depan ekor ketemunya. Depan ekor. Samping kanan kirinya itulah. Kemarin kita benar-benar cari yang sebisa mungkin cari yang daging. Tanpa ada uratnya itu. Tanpa ada urat. Kalau di sana kan kayaknya nggak ada uratnya lah. Kalau di sini kan rentan. Soalnya dulu pengalaman dulu kan sempat kerja di Santori juga 2 tahun di sana. Yaitu ya ada dokternya di sana. Dia malah sendiri yang selip nyuntik di bagian pundak sini, langsung seketika mati. Langsung kejang dia. Itu. Padahal apa obat yang disuntik itu? Obat yang disuntik ketemunya itu Vetoxy. Vetoxy ketemunya. Bisa langsung kejang ya? Bisa langsung kejang. Ya nggak umur ketemunya Mas. Mati dia. Mati. Kalau mencret itu apa penanganannya mencret? Kalau mencret, kalau orang dari petani sini sih mungkin simpel aja, kalau nggak daun jambu, daun sawo. Tapi kalau obat apa itu yang namanya? Udah lama juga nggak pakai sih Mas. Kalau sakit mata kita pakai apa sih yang kapsul itu dari pasar di apotek ada kok. Kapsul ya. Ini Super Tetra. Super Tetra juga bisa. Kasih itu minyak. Diminum. Kasih minyak. Dicopot kapsulnya, kasih minyak, diaduk, nanti diolesin aja. Minyak apa? Minyak makan. Itu. Minyak sembuh. Minyak goreng, sembuh. Pengalamannya sih gitu sih Mas, sembuh sih Mas. Padahal itu kan bukan obat sakit mata. Iya. Tapi ya berhubung itu karena terlalu booming, terus banyak yang pakai, kita praktekkan, ya alhamdulillah jadi. Kalau kembung, penanganan kembung. Kalau kembung kita pakai obat warung, Milanta. Biasanya saya pakai Milanta. Milanta? Iya. Buat manusia itu sama? Iya. Tinggal mau dikasih murnian ya bagus, tapi lebih biar enak dicerna, kasih air hangat aja, dikasih air hangat, nanti dikasih minum di nganu. Dioralkan ya? Dioralkan pakai spet. Jadi kalau untuk nyamuk apa? Kalau untuk nyamuk nggak ada penanganan sama sekali Mas di sini Mas. Aman? Aman. Makanya itu intinya saya melihara ini pokoknya seminimal mungkin, sesimpel mungkin dan seirit mungkin. Kalau bisa seirit mungkin. Tetapi tidak meninggalkan kualitas gitu ya. Mudah-mudahan ya kalau pokoknya berjalan sampai saat ini ya alhamdulillah lah. Nggak seberapa kurus-kurus amat. Ini kalau tanaman segini ini ukuran berapa meter sih ya? Ukuran luas tanah apa ukuran antara idealnya untuk ternak kambing kalau sampai 20 ekor berapa meter persegi? Luasnya Mas? Ya, semakin lebar semakin bagus sih menurut saya. Semakin lebar semakin bagus. Semakin lebar semakin bagus karena buat siklusnya itu kan kalau semakin lebar kita malah nggak mikirin cari pakan di mana-mana. Selesai sini sampai sana ujung sana sini udah mulai tebang lagi. Sebenarnya bergantian. Iya, ketemunya lebih baik selebar mungkin. Kalau pengalaman Odot ini sering mencret nggak?
Kalau mencret enggak, mungkin kalau dari kotoran dia lebih ke gempal-gempal. Oh, kayak sapi itu ya? Iya, ketemunya gempal-gempal. Jadi bagusnya gimana kalau odot? Jangan kebanyakan atau gimana? Ya, aslinya odot ini kan kalau dulu saya pernah pengalaman di PT, ini kan cuma buat segeran loh Mas. Aslinya bukan buat pakan baku sebenarnya. Bukan pakan utama. Bukan pakan utama. Dia jadi kalau odot jadikan pakan utama salah ya. Nah, kalau dijadikan pakan utama ya itu mungkin dari resiko ya itu. Tetap bermasalah. Kotorannya mungkin gempal. Ya, cuman itu sih masalahnya sih. Kalau daun-daunan atas pernah nggak? Daun-daunan atas pernah. Biasanya cari daun mindi. Kadang-kadang terus ini Pak, daun alpukat. Apalagi kalau daun kates itu. Pokoknya enak lah Mas kalau di kampung itu nggak kesulitan ya. Kita lagi malas-malesan lah, tinggal milih nah. Mau milih yang mana, mau pisang, mau kates, batang kates kalau misalkan kan paling minjem chopper tempat kawan, batangnya digiling aja udah selesai. Makanya nggak bingung. Kalau susu ini, produksi susu untuk mempertahankan kualitas produksi susu pas anaknya melahirkan itu apa makanannya? Kalau makanannya kita tetap sama ratakan waktu sebelum dia hamil juga, masih sama. Mungkin untuk penambahannya dari awal hamil saya kasih mineral beli di warung gitu aja. Mineral kambing lah. Bagus ya? Ya alhamdulillah cukup lah menurut saya ini Mas. Nggak terlalu nganu amat. Gitu ya. Oke Mas Joko, terima kasih ya. Iya Pak. Mudah-mudahan sukses ini. Amin. Tapi kalau ada rencana mau dijual nanti dikabari biar teman-teman yang nyimak nanti kalau ada yang mau pesen kan. Siap Mas, siap. Bisa ya? Siap bisa. Oke, makasih Mas Joko. Ya.